Siapakah Raja Binatang di udara? Untuk pertanyaan ini, semua akan menjawab Raja Wali. Elang atau apapun dari spesies eagles ini. Mengapa mesti elang atau Raja Wali yang secara spontan diakui sebagai jenderal tertinggi angkatan udaranya binatang? Kebanyakan orang tidak memiliki cukup alasan untuk menjelaskan ini. Hanya secara insting menjawab elang atau Raja Wali. Tahukah kita bahwa Raja Wali adalah satu-satunya jenis burung yang mampu terbang pada ketinggian 3-5 mil di udara? Ini setara dengan ketinggian lintasan sebuah jet atau pesawat terbang. Tidak ada binatang lain yang mampu terbang pada ketinggian ini kecuali Raja Wali. Artinya apa? Tidak ada satupun binatang di dunia ini yang memiliki pandangan lebih luas dan lebih tajam tentang dunia kecuali Raja Wali. Bahkan dari jarak seperti itu Raja Wali mampu melihat seekor anak ayam sedang berjalan di kerendahan bumi. Inilah yang disebut fisik kemampuan melihat, tepatnya memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ada perbedaan antara melihat dengan memandang. Penglihatan adalah fungsi mata, sementara pandangan merupakan fungsi hati. Seseorang yang memiliki pandangan yang tinggi adalah orang yang visioner. Ia memiliki kapasitas untuk melihat sesuatu melebihi kemampuan mata untuk melihat. Ia tidak hanya menatap, tetapi memiliki pandangan. Pemahamannya tentang sesuatu melampaui sekat ruang dan waktu. Dalam bahasa agama, mereka ini disebut sebagai orang yang berilmu, berpengetahuan, cerdas, atau arif marifat. Oleh sebab itu, visi atau pengetahuan menjadi syarat utama lainnya untuk mendudukan seseorang pada posisi pemimpin. Al-Quran menyebutkan, selain karena bagus mentalnya, Yusuf layak menjadi pemimpin karena ia berpengetahuan. Bahkan pengetahuannya tidak terbatas pada yang sekarang. Ia juga sangat futuristik, diberi izin oleh Allah SWT untuk mengetahui berbagai kejadian di masa depan. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara, karena aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Qs. Yusuf -12/55. Menjadi pemimpin berarti menjadi orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan, a visionary and trustworthy leader. Visi merupakan pengetahuan ideal tentang masa depan. Melalui visi terbentuk fokus-fokus tindakan dan tergambar jalan-jalan yang harus ditempuh. Dengan visi pengikut dimotivasi, serta derap langkah mereka disatukan. Tidak dapat dibayangkan bagaimana nasib sebuah bangsa jika dipimpin oleh orang-orang bodoh, jahil. Atas dasar inilah Al-Quran menyuruh kita untuk memilih orang berilmu atas orang kaya dalam hal posisi kepemimpinan. Seperti terekam dalam kisah Talut yang terpilih menjadi pemimpin karena keilmuannya, padahal ia tidak punya harta yang banyak. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaum dipimpin oleh orang kaya yang jahil, punya banyak uang, namun tidak tahu harus melangkah kemana. Ia memiliki modal kapital yang besar, tetapi tidak memiliki gambaran ideal tentang masa depan bangsanya. Akhirnya kekuasaan kembali menjadi alat pengumpul kapital bagi diri dan kelompoknya. Hal ini yang banyak dipraktikkan dalam beragam model demokrasi. Pemilihan umum pemilu menjadi sebuah sistem yang didesain untuk mempengaruhi rakyat guna meloloskan orang-orang bermodal yang tidak bermoral untuk menjadi pemimpin. Perkaderan untuk organisasi seperti HMI adalah proses membangun visi hidup dan perjuangan. Ini berawal dari keharusan untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk apa kita diciptakan? Visi lahir dari kemampuan menjawab ini. Apakah kita diciptakan Tuhan hanya untuk masuk kelas mendengar dosen bicara setiap hari? Pergi ke kantor dan taken absen setiap hari? Minum kopi di warung setiap pagi dan petang hari? Mondar-mandir di jalanan yang macet sepanjang minggu? Ambil gaji tiap tanggal 1? Bikin rumah dan beli mobil baru? Kawin, beranak, tua, lalu mati? Untuk apa kita hidup? Untuk ambisi pribadi atau untuk apa? Selama kita tidak mampu menjawab secara benar untuk apa saya hidup, selama itu pula kita akan terkubur dalam rutinitas yang berujung kematian. Selama jawaban ini belum tergali, selama itu pula kita akan jadi pengikut, menjadi lembu yang dicocok hidung, yang tidak memiliki kemerdekaan untuk bergerak kecuali ke arah mana akan ditarik. Selama tidak mengetahui hakikat hidup, selama itu pula kita menjadi bangsa konsumtif, bangsa peniru, bangsa pecundang. Maka, visi merupakan konsepsi ideologis tentang masa depan tujuan hidup. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Muhammad SAW misalnya, ketika suku-suku terpecah dan masing-masing sibuk menyembah ratusan patung yang mereka pahat sendiri, Nabi kita ini justru mengkampanyekan, hanya ada satu ummah di bawah satu Tuhan. Visi monoteismenya menghancurkan semua nilai-nilai sektarianisme dan politeisme yang sudah begitu mapan. Pada visi seperti ini terusung nilai-nilai tauhid, kebebasan, keadilan, ihsan serta tanggung jawab ilahiyah dan kemanusiaan. Pada visi yang islami terdapat peta perjuangan personal dan sosial untuk meraih kebahagiaan di bawah ridha Tuhan. Itu visi Muhammad SAW 1400 tahun lalu. Bagaimana sekarang? Visi apa yang kita punya pada hari-hari seperti ini? Untuk visi seperti apa kita harus terus menjalani hidup? Untuk visi semacam apa kita harus berani mati? Untuk menjadi pemimpin dunia modern, tentu kita harus memiliki marifat, punya seperangkat pandangan yang arif tentang bagaimana seharusnya keadaan pribadi dan masyarakat. Dan untuk visi itulah kita hidup dan mati. Seperti telah kita bahas secara filosofis dan gnostik pada bab-bab sebelumnya, formulasi tujuan HMI, pasal 4 HMI, merupakan salah satu dari visi ilahiyah dan kemanusiaan itu. Tidak berlebihan untuk dikatakan, bahwa tujuan HMI sama persis dengan visi Muhammad SAW, hidup dan mati untuk menjadikan individu-individu yang berakhlak karimah, serta berjuang untuk